Saudaraku, oh saudaraku, ucap rintihan yang berada di dalam kuburan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang menarik, tentang kisah jenazah yang terlilit api dalam kuburan. Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa ada kisah jenazah yang terlilit api di dalam kuburan. Pada saat itu, Ibnu ini bersilaturahmi ke rumah temannya yang bernama Aziz. Aziz ini mempunyai tetangga yang bernama Alim. Nah, Alim ini memiliki musibah, saudaranya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesampainya di rumah Aziz, Ibnu ini langsung diajak taksiyah ke rumah Alim. Melihat Alim ini bersedih, Ibnu pun memberi ketenangan kepada Alim. Ia pun mengatakan, bertakwalah dan percayalah kepada Allah bahwa setiap umat manusia pasti akan kembali kepada Allah. Lalu Alim pun kembali mengatakan kepada Aziz dan Ibnu. Ia pun mengatakan bahwa dia sudah percaya. Dia pun meyakini dengan apa yang terjadi, tapi dia bukan menangisi saudaranya, melainkan ia menangisi dengan kondisi yang terjadi. Penjelasan itu pun membuat Ibnu merasa heran. Ia pun mengatakan, Subhanallah Alim, apakah itu artinya kamu memiliki tanda bisa melihat gaib? Alim pun tidak menjawab pertanyaan itu, tidak menolak, tidak menjawab. Dia pun menjelaskan tentang saudaranya yang sedang dialaminya. Kemudian Alim ini menceritakan tentang hal yang ia ketahui tentang saudaranya. Alim pun mulai bercerita bahwa ia saat menguburkan jenazah saudaranya ini, ia mendengarkan suara rintihan dari kuburan saudaranya ini. Lantas Alim pun berkata, saudaraku, oh saudaraku. Rintihan itu menjadikan Alim bersedih dan ingin menggali kuburan saudaranya itu. Baru beberapa galian, salah seorang di sampingnya ini pun melarang perbuatan Alim itu. Ia mengatakan, jangan nak, jangan lakukan itu. Tanah kuburan yang sudah berserakan ini pun kembali dirapikan oleh Alim. Namun, setelah Alim ini berdiri dan meninggalkan kuburan ini pun, suara rintihan kesakitan itu pun kembali terdengar. Saudaraku, oh saudaraku, ucap rintihan yang berada di dalam kuburan tersebut. Lalu, Alim pun kembali melakukan hal yang sama. Ia akan menggali kuburan saudaranya tersebut. Namun, masih tetap sama. Orang yang berada di sampingnya pun melarang Alim untuk melakukan hal tersebut. Tetapi, kali ini, Alim ini pun dengan nekat ia menggali kuburan saudaranya tersebut. Kuburan yang berhasil digali oleh Alim ini pun membuat Alim ini terkejut karena ada hal yang benar-benar menyedihkan terjadi. Sebuah tali api yang melilit ke jenazah saudaranya tersebut dan si Alim ini pun tidak tega melihatnya. Lalu Alim ini berusaha menolong jenazah saudaranya dengan memukul tali api tersebut. Tapi apa yang terjadi? 4 jari tangan Alim pun hilang termakan api. Selesai bercerita, Alim pun memperlihatkan kondisi tangannya. Dan benar yang terjadi, 4 jari tangannya tersebut telah hilang. Lalu setelah itu, Ibnu ini setelah pulang dari takziah, ia bersilaturahmi ke salah satu tokoh ulama pada zamannya. Dalam kesempatan ini pun ia bertanya, Syekh, kenapa kejadian ini
menimpa kepada saudara alim dan tidak juga menimpa kepada orang-orang kafir. Lalu ulama ini pun menjawab, karena orang-orang kafir sudah pasti di neraka dan Allah sengaja menampakkan kejadian ini pada orang muslim agar dijadikan sebuah pelajaran. Begitulah jawaban singkat dari ulama tersebut. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya sobat, dan tetap ikuti channel kita Hikmah Kehidupan dengan cara like, komen, dan subscribe. Untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.